Selamat datang teruntuk kamu. Podcast ini sangat cocok loh untuk kamu yang belum bisa berbahagia karena kejadian itu. Hehe. Makasih ya udah luangin waktunya buat ngedengerin podcast kali ini. Selamat mendengarkan. Teman adalah orang yang selalu ada bersama kita di kala suka maupun duka. Mungkin ada teman baik dan ada teman buruk. Semuanya mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Soalnya tiap orang itu kan beda-beda sifatnya. Ada keadaan di mana kita dihadapkan oleh sebuah kenyataan bahwa apa yang di sekeliling kita adalah hal yang bisa menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik tanpa kita sadari. Semuanya berjalan dan malah kita sendiri mengiyakan serta mengikuti alurnya. Mau bilang gak mau temenan tapi gak enak. Ya gimana ya? Udahlah ikutin aja. Kamu tahu sendiri kan, itu adalah hal yang gak baik. Apakah kamu tahu, satu kebohongan bisa menghasilkan kebohongan-kebohongan lainnya? Kebohongan sama dengan keburukan. Berarti, satu keburukan bisa menghasilkan keburukan-keburukan lainnya. Ada dua prinsip dalam menjalin pertemanan, yaitu mewarnai atau diwarnai. Yang pertama yaitu mewarnai. Kamu tahu sendiri kan, seorang pelukis setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, dia selalu melukis. Dia tahu apa saja yang harus dia gambarkan, mulai dari kerangka gambar, warna apa saja yang harus dipakai, sampai penempatan warnanya. Semuanya tertata dengan rapi, entah itu perintah dari pembeli atau dari diri sendiri. Yang jelas, semuanya itu pasti berakhir dengan lukisan yang indah dan bisa dijual dengan harga mahal. Nah, sama aja halnya dengan memilih teman. Bila kita hanya memiliki sedikit teman yang sejalur dengan kita, baik tentang berjuang menggapai mimpi, menggapai akhirat, pokoknya yang bikin kita tuh cocok segala hal sama dia dan bersifat positif. Ya udah, warnai aja teman kita dengan hal-hal yang positif. Memang sih agak sulit, tapi lebih sulit lagi jika kita terus-terusan diam. Kan kalau tadi yang melukis, nah sekarang itu yang dilukisnya yaitu kanvas. Ibarat kanvas yang dilukis, kita tidak tahu lukisan itu akan seperti apa jadinya. Entah itu bagus atau jelek, entah itu rapi atau tidak, entah itu memiliki nilai jual tinggi atau rendah, dan lain-lain. Yang kita lakukan hanya diam dan melihat hasilnya nanti. Kalau yang melukisnya tidak ahli, ia akan berdampak buruk kepada kanvasnya. Sebaliknya, jika yang melukisnya itu ahli, pasti akan berdampak baik kepada kanvasnya. Sebenarnya, mau berteman dengan siapapun itu adalah pilihan kita sendiri. Ada yang bilang kalau temenan itu ikut-ikutan teman, jadi kebawa-bawa. Iya sih, itu mungkin benar. Tapi menurut aku sih kurang tepat. Hidup kita ya hidup kita. Gak mungkin hidup kita diurusin sama orang lain. Gak mungkin kita temenan itu karena keputusan dari orang lain. Mungkin ada yang kayak gitu tapi terpaksa. Nah itu juga kan pilihan kita sendiri. Mau terus terang bilang mau temenan atau enggak. Kalau emang gak enak buat bilang, ya jauhi aja. Jangan terlalu akrab, tapi masih tetap temenan sih. Atau kamu bisa temenan sama mereka, tapi kamu harus jadi orang yang mewarnai. Menurut aku sih boleh-boleh aja berteman dengan siapa saja, tapi harus tahu batasnya. Kamu kan udah bisa ngebedain mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi yang sekiranya menurut kamu itu nggak baik, ya udah temenan aja, tapi nggak lebih, hanya sebatas salam sapa tiap ketemu. Kalau ada apa-apa bantu dan sebagainya. Terus yang sekiranya menurut kamu baik, ya kamu deketin dia aja sampai kamu bisa sahabatan sama dia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman. Dalam sabda beliau yang artinya,
Permisalan, teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.